Rasulullah, maka laksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Nurul Huda Purbalingga yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah atas nikmat Allah memberikan kemudahan bagi kita menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan insya Allah. Dan semakin kita berada di penghujung Ramadan ini, tentu kita banyak belajar dari momen yang penuh berkah ini. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita memiliki kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik kedudukan. Maka berjalannya waktu bulan Ramadan yang telah kita lewati seharusnya menjadikan kita bertambah baik, seharusnya menjadikan kita bertambah taat, seharusnya menjadikan kita bertambah saleh dan salehah. Maka di kesempatan kali ini Ustadz menyampaikan sebuah hadis yang Ustadz ambil dari buku Hayatul Qulub yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Agar Hati Lebih Hidup, karangan Syekh Said Abdul Azim, di mana di dalam buku tersebut disampaikan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalbi." Islam itu sesuatu yang nampak, sedangkan iman itu ada di dalam hati. Kita dikatakan orang sebagai orang Islam ketika kita sholat, karena sholat itu nampak. Kita dikatakan orang itu Islam karena kita zakat, zakat itu nampak. Kita dikatakan Islam karena kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu nampak. Amalan-amalan yang nampak, yang itu menjadi ciri khas keislaman kita, maka itu bisa menjadikan kita dipanggil sebagai seorang muslim. Adapun yang kedua, wal imanu fil qalbi, yaitu iman itu adalah kondisi dalam hati seseorang. Qala, kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma yusiru biyadihi ila sadrihi salasa marat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk, mengisyaratkan tangannya ke dada sebanyak 3 kali. Qala, kemudian berkata, "Tsumma yaqulu attaqwa hahuna, attaqwa hahuna." Takwa tempatnya di sini. Takwa tempatnya di sini. Beliau mengulangi perkataan itu sampai 3 kali, yang menunjukkan bahwa takwa itu sumbernya ada di hati. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tujuan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan agar kita bertakwa, maka cara mengukur takwa kita, lihat kondisi hati kita. Di mana kita ketahui kondisi hati, ada yang sakit, ada yang sehat, bahkan ada yang mati. Maka dengan bertambah takwanya seseorang, seharusnya kondisi hatinya semakin sehat.
Yang mana dengan kondisi hati yang sehat itu memunculkan perkataan-perkataan yang sehat, yang baik, memunculkan perbuatan-perbuatan yang sehat, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas Ramadan nanti ya, yang kita tidak tahu tahun depan masih diberi kesempatan atau tidak bertemu dengan bulan Ramadan, kita dikatakan sukses, berhasil melewati masa-masa di bulan Ramadan, momen-momen di bulan Ramadan dengan baik ketika kondisi hati kita tambah sehat, tambah baik. Yang itu dibuktikan dengan amalan-amalan setelah Ramadan, di bulan Syawal, di bulan-bulan setelahnya, tambah semangat, tambah giat kita melakukan kebaikan. Ketika Ramadan selesai, kebaikan-kebaikan yang kita berusaha wujudkan di bulan Ramadan pun ikut sedikit demi sedikit berguguran. Bacaan Al-Quran sudah mulai ditinggalkan, sholat tepat waktu sudah mulai ditinggalkan, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain sudah mulai ditinggalkan. Maka kita gagal melewati, mengisi bulan Ramadan ini yang akhirnya tidak membuahkan hasil. Tetapi dengan amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, berbagai aktivitas ibadah yang kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kaitannya kita dengan orang lain, itu selepas Ramadan tambah giat, tambah semangat di dalam melakukannya, maka itu pertanda kita berhasil melewati bulan Ramadan dengan baik. Kemudian insya Allah dengan seperti itu kita dapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya berharap termasuk orang-orang yang lulus, berhasil melewati masa-masa bulan Ramadan ini dengan baik. Maka di antara hal yang kita harus memperhatikan adalah tinggal sekian hari lagi kita melewati bulan Ramadan ini akan berakhir. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Harus lebih baik dari hal-hal yang sudah berlalu sebelumnya. Di mana kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di bulan Ramadan ini terus mekar, terus berkembang, terus meningkat di bulan-bulan setelahnya. Yang itu menjadi pertanda kita baik, bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hauna, takwa di hati. Dengan takwa di hati tambah baik dibuktikan dengan tangan kita, kaki kita, mata kita, semua anggota badan kita melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang lulus, orang-orang yang berhasil melewati bulan Ramadan dengan baik, sehingga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kita bisa sebarluaskan, kita bisa teruskan, kita bisa istiqomahan di bulan-bulan setelahnya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.